Dalam nama Yesus kami dengar firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam Yohanes pasalnya 16, kita mulai baca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan ini, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya. Kalau Roh Kudus ada kepada kita, maka Dia akan menginsafkan kita. Yang pertama, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, perlu diingat-ingatkan selalu dalam kehidupan kita bahwa ada satu perkara yang tidak boleh kita terlibat lagi di dalamnya, karena kita telah jadi anak Tuhan, karena kita telah jadi orang percaya, dan karena Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Apakah itu? Firman Allah mengingatkan bahwa kita harus selalu diingatkan bahwa kita tidak boleh lagi bergaul dengan apa yang namanya dosa, saudara-saudara. Haleluya. Dosa menjadi perkara yang sangat tentu kita semua tahu, sangat dibenci oleh Tuhan. Dan memang sebenarnya kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, gereja Tuhan, ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, ketika kita sudah berjumpa dengan anugerah Tuhan, dan ketika kita sudah berjumpa dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka sejujurnya kita semua dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, dan hati dan nurani kita, hidup kita, roh kita tentu sudah tidak setuju dengan dosa, saudara. Haleluya. Sebab itu kita selalu diingatkan setiap kali kita ada dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus ini, supaya selalu kita diingatkan, mari kita percaya hidup kita semakin hari semakin diperbarui oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Kita semakin dibentuk dan terus dibentuk oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, supaya hari lepas hari hidup kita semakin hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tidak lagi menyukai dengan apa yang namanya dosa. Haleluya. Sebab itu jemaat Tuhan penting sekali untuk di masa ketuaan Roh Kudus ini, supaya selalu diingat-ingatkan kepada kita, bukan masanya lagi kita terlibat dengan kuasa dosa. Karena kuasa dosa itu sangat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan akhirnya kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kita tidak melihat campur tangan Tuhan. Itu dibuktikan dalam kitab Yesaya pasal 59, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat pertama dan ayat yang kedua, firman Allah berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, mengapa begitu banyak orang Kristen tidak melihat jawaban Tuhan? Mengapa begitu banyak anak Tuhan juga tidak melihat ada pertolongan Tuhan? Dan bahkan begitu banyak gereja Tuhan tidak melihat satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Firman Allah jelas sekali berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ada dua. Satu, kejahatan. Kedua, ialah segala dosa-dosa kita. Saudara-saudara, di malam pencurahan Roh Kudus seperti ini, mari Tuhan ajar kita untuk merenungkan kembali bahwa hidup kita sudah harus mengikuti apa yang menjadi kemauan
dan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi milik dunia, kata firman. Bahwa kita telah ditebus dengan darah Yesus. Bahwa kita telah ditebus dengan darah Yesus. Segala perbuatan kita yang sia-sia telah dilalukan. Dan hari ini kita telah menjadi milik Kristus. Tapi kita bisa melihat hari ini masih begitu banyak gereja Tuhan yang masih terlibat dengan hal yang tentu Tuhan tidak inginkan. Dan inilah yang dikatakan firman Allah, menghambat kita, menghambat mujizat, menghambat pertolongan Tuhan, menghambat berkat-berkat. Haleluya. Saya berdoa supaya di malam pencurahan Roh Kudus ini supaya kita kembali menyadari bahwa hidup kita adalah hidup telah menjadi milik Kristus seutuhnya, saudaraku. Amin. Hidup kita telah menjadi milik Kristus seutuhnya. Sehingga kalau kita sudah menjadi milik Kristus, firman Allah berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kehidupanku. Haleluya. Kalau begitu kita bukan lagi hamba dosa. Kata firman Allah, saya sudah buka ayat lagi itu. Saudara bisa, Bapak Ibu bisa cari di rumah, buka firman Allah. Rasul Paulus dengan keras berbicara kepada jemaat di Roma, bahwa kamu tidak boleh menghamba kepada dua hamba, yaitu hamba kebenaran dan hamba dosa. Tidak bisa lagi. Tapi masih banyak orang Kristen hari-hari ini menjadi menghambakan diri kepada dua perkara. Bahwa dia hamba kebenaran tapi dia juga hamba dosa. Haleluya. Tapi malam hari ini saya berdoa, Roh Kudus ada kepada kita, dia menginsafkan kita, kata firman Allah. Dia kasih ingat kok DP bahasa ini. Anak Tuhan. Haleluya. Bukan waktunya lagi. Kalau dapat lihat orang pe anjing lewat di muka orang pe rumah. Waduh, pas mau ada acara ini bikin RW. Kalau dia lewat, haga joso saudara, karena itu bukan milik Anda, saudara ya. Biarkan dia lewat. Gitu. Karena itu bukan milik kita. Ya. Saudara-saudara, pencurian-pencurian masih menjadi berita-berita khas di Minahasa. Ya. Yang lucunya kalau pergi di penjara, yang masuk di penjara di Minahasa ini kan ya paling banyak pasti orang Kristen, namanya di Minahasa. Datang dan salib-salib, kalau nak di leher, di anting, semua datang yang salib, saudara. Kalau di penjara, saya sudah berapa kali pergi melayani penjara. Oh, haleluya, baku terang DP salib, saudara. Terang. Ada yang dari tembaga, ada yang dari masto, baku terang. Ada di penjara semua. Kong sampai di dalam, baku gaya lah orang, saudara. Ngana ada pencuri apa? Oh, kita ada pencuri bokeh. Ngana pencuri apa? Oh, ngana cuma ayam payah kecilingan. Aduh, saudara-saudara. Baku sombong dorang di dalam. Oh, bukan main. Oh, kita, ngana pencuri malam atau pagi? Dia tanya le pagi atau malam. Oh, kita malam no. Nak profesional kalau malam. Ambil pagi-pagi. Oh, Tuhan. Ini penjahat-penjahat kalau baca cerita di penjara. Aduh, bukan main. Ya, makanya kan saya pernah cerita di sini. Ada teman saya melayani di penjara. Dia posting di Facebook. Puji Tuhan, bertambah jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saya inbox pada dia. So tak salah sto angko ini dia no. Bertambah jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kalau di gereja banyak jiwa, puji Tuhan. Maka kalau di penjara bertambah jiwa, aduh ada yang salah ini saudara. Dia tulis bertambah banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Di penjara saudara. Memang secara jiwa-jiwa betul. Banyak orang. Kalau di penjara berarti bertambah yang masuk penjara itu maksudnya. Ya. Saudara-saudara, kejahatan semakin bertambah. Siapa mereka? Keluarga kita, saudara kita sendiri. Saudara ya. Bahkan bukan tidak sedikit pun pelayan, pendeta, saudara. Ya. Kemarin kita dihebohkan dengan pendeta masuk TV, saudara, betul kan? Di Surabaya itu. Wah. Jadi memang untuk sekarang terbuka semua kesempatan. Ya. Tapi firman Allah malam hari ini, kalau Roh Kudus ada kepada kita, dia menginsafkan kita bahwa kita bukan milik dunia lagi, saudara. Kita harus diinsafkan, kita harus diingatkan. Dosa itu bukan kesombongan.
Dosa itu bukan untuk menjadi keangkuhan buat kita. Sangat menyakitkan dan sangat mengerikan kalau orang berbuat dosa sekarang jadi sombong. Berbuat dosa, oh seakan-akan dia jago. Bukan begitu cara pikir anak Tuhan. Kalau anak Tuhan justru dosa, itulah yang menghambat hidup kita dengan Tuhan.